it goes on and on and on. Remind me of everything tonight. Yes, I'm in the zone. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan apa itu copywriting. Sebelum saya jelaskan, pertama-tama saya akan menjelaskan secara singkat apa itu konten. Jadi konten itu adalah informasi yang tersedia melalui media. Nah, oke, lanjut. Copywriting adalah suatu aktivitas dan proses penulisan naskah iklan atau promosi sebuah produk dalam kurung barang atau jasa dengan menunjukkan nilai dan manfaat yang ditawarkan sebuah merek dalam sebuah karya yang dibuat semenarik mungkin. Copywriting terdiri dari beberapa unsur menurut Jenkins tahun 1996. Di antaranya pertama tipografi, yang kedua adalah teks. Ada 5 jenis copywriting yang digunakan. Yang pertama, direct response copywriting, di mana copywriting ini berfungsi guna memperoleh tanggapan langsung dari konsumen. Yang kedua, ada marketing copywriting, di mana copywriting jenis ini fokus dalam menawarkan suatu produk, memberikan suatu solusi pada konsumen, dan menyampaikan manfaat suatu produk. Yang ketiga, ada brand copywriting, di mana jenis copywriting ini fokus dalam menyampaikan citra dan identitas dari suatu brand. Yang keempat, ada SEO copywriting, di mana copywriting ini fokus dalam menarik perhatian konsumen dan juga memposisikan konten blog. Yang kelima, ada technical copywriting, di mana teknik ini fokus dalam memberikan pengetahuan yang mendalam terkait cara kerja suatu produk. Komponen yang harus diperhatikan dalam copywriting yaitu yang pertama, menulis untuk audiens yang spesifik. Yang kedua, menawarkan keuntungan yang unik pada konsumen. Yang ketiga, memberikan bukti yang kuat bahwa produk yang dipasarkan adalah produk yang terbaik. Yang keempat adalah evaluasi. Kemudian tujuan dari copywriter adalah membentuk perilaku pembeli, terpenuhinya pesan penjualan, serta membuat atau membujuk konsumen agar tertarik dengan produk yang diiklankan. Akan menjelaskan mengenai apa itu video dan foto. Jadi video itu sendiri yaitu gambar yang dapat bergerak, sedangkan foto yaitu gambar yang baik itu berwarna maupun hitam putih. Lalu kemudian saya akan menjelaskan mengenai apa itu video. Di sini saya menjelaskan mengenai jenis-jenis video berdasarkan bentuknya, yaitu satu, media player. Media player merupakan multimedia yang bisa dijadikan sebagai blueprint di web browser guna memainkan format file video API dan MPG. Sedangkan API itu sendiri yaitu merupakan audio video interleave yang menyesuaikan antara video dan audio. Terus kemudian ada Real Player. Real Player merupakan multimedia yang bisa dijadikan sebagai plugin di web browser guna memainkan format suara real audio dan video real video. Kemudian ada QuickTime, dibuat oleh perusahaan Apple, banyak digunakan untuk transmisi data di internet, dan masih banyak lagi lainnya seperti Google Player, Winamp, dan sebagainya. Baik, video terbagi beberapa jenis berdasarkan tujuan dan pembuatannya, yaitu ada cerita, dokumenter, berita, pembelajaran, dan dokumentasi. Video dalam bentuk cerita memiliki tujuan sebagai untuk suatu yang memaparkan cerita. Video dalam bentuk dokumenter yang merekam sebuah kejadian atau peristiwa dalam kehidupan untuk dijadikan data atau dokumen. Sedangkan video dalam bentuk berita bertujuan untuk memaparkan sebuah berita untuk orang banyak. Video dalam bentuk pembelajaran bertujuan untuk memberikan materi pembelajaran agar mudah diserap dan bisa diputar ulang. Sedangkan video dalam bentuk presentasi bertujuan untuk mendokumentasikan ide atau gagasan dari kelompok atau seseorang. Definisi foto. Foto dibagi menjadi potret, film, fotografi, cetakan lukisan, dan berfoto dibagi menjadi dua bagian, yaitu bergambar dan berpotret. Kegiatan yang berhubungan dengan foto diistilahkan dengan fotografi. Kata foto sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu photos yang berarti cahaya atau sinar. Selanjutnya yaitu SEO. SEO merupakan singkatan dari Search Engine Optimization, yang berarti pengoptimalan mesin pencarian. Penggunaan jasa SEO adalah keputusan besar yang dapat meningkatkan peringkat situs dan menghemat waktu.
tetapi juga berisiko tinggi terhadap reputasi dan situs itu sendiri. Manfaat SEO. Adapun manfaat SEO yang disediakan oleh SEO dan agen serta konsultan lain untuk pemilik situs yaitu yang pertama adalah tinjauan tentang konten atau struktur situs yang bersangkutan. Kemudian saran teknik tentang pengembangan situs web, misalnya hosting, pengalihan halaman error, dan penggunaan JavaScript. Kemudian ada pengembangan konten. Yang berikutnya manajemen kampanye, pengembangan bisnis online. Kemudian ada riset kata kunci. Kemudian pelatihan SEO, dan yang terakhir ada keahlian dalam pasar dan geografis tertentu.